Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Insya Allah baik semuanya ya. Untuk hari ini kita masuk ke pelajaran matematika pada pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat kita masuk ke materi tentang aritmetika sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menentukan besar dan presentasi untung rugi, harga jual dan harga beli dalam kegiatan ekonomi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu kalian bisa menentukan besar, presentasi untung rugi, harga jual, harga beli dalam kegiatan ekonomi. Pertama-tama kita amati gambar di bawah ini. Biasanya kegiatan seperti ini terjadi di mana? Ya benar, dia terjadi di pasar. Di sini ada gambar penjual dan pembeli. Ini kita misalkan, seorang pedagang sayuran membeli sayuran yang akan dijualnya seharga Rp5.000. Berapa rupiahkah ia harus menjual sayurannya agar mendapatkan untung? Itu pertanyaan pertama ya. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Jika ada pembeli yang menawar seharga kurang dari Rp5.000, maka menurut kalian, apakah pedagang tersebut akan menjual sayurannya? Nah, di sini ada dua pertanyaannya. Jadi, seorang pedagang sayuran membeli sayuran yang akan dijualnya seharga Rp5.000. Berapa rupiahkah ia harus menjual sayurannya agar mendapat untung? Nah, agar dia mendapatkan untung, dia harus menjualnya ya lebih besar dari harga Rp5.000. Nah, pertanyaan yang kedua, jika ada pembeli yang menawar seharga kurang dari Rp5.000, apakah menurut kalian pedagang tersebut akan menjual sayurannya? Nah, jika kalian menjadi pedagang dan kalian akan menjual sayuran itu dengan harga Rp5.000, apabila pembelinya itu menawar di bawah dari Rp5.000, apakah kalian akan menjualnya? Pasti tidak kan? Karena dalam proses jualan beli pasti kita mengharapkan untung. Jadi dalam proses jual beli, seorang pedagang tidak selamanya mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi keuntungan itu nama lainnya adalah laba ya. Ada kalanya ia juga mengalami kerugian. Kapankah seorang pedagang mendapatkan keuntungan? Dan kapankah seorang pedagang mendapatkan kerugian? Ya, perhatikan ketiga contoh berikut. Ini ada penjual. Ini ada gambar penjual nasi kuning ya. Dia berjualan, dia menggunakan modal Rp300.000. Dia setiap harinya dia menjual 50 bungkus dengan harga Rp6.000 tiap bungkusnya. Selanjutnya ada penjual es keliling ya. Nah, dia modalnya adalah Rp200.000. Dia menjual 65 cup sehari dengan harga Rp3.000 setiap cupnya atau setiap gelasnya ya. Selanjutnya ada pedagang bakso. Nah, pedagang bakso ini modalnya itu adalah Rp400.000. Dia menjual 60 porsi dengan harga Rp8.000 tiap porsinya. Jadi kita akan menentukan ya, di saat kapan dia untung dan di saat kapan dia rugi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita lengkapi tabelnya ya. Nah, di sini ada penjual, ada modal atau pembelian, ada hasil penjualannya, dan ada penjualan dikurangi dengan pembelian. Yang pertama dia adalah nasi kuning. Nah, nasi kuning itu setiap harinya dijual 50 bungkus dengan harga per bungkusnya itu Rp6.000. Kita ketahui bahwa modal pedagang nasi kuning ini yaitu Rp300.000. Nah, hasil penjualannya kita kalikan 50 bungkus dikalikan dengan harga per bungkusnya yaitu Rp6.000, hasilnya adalah Rp300.000. Selanjutnya kita kurangkan antara penjualan dan pembeliannya. Kita dapatkan Rp300.000 dikurangi Rp300.000, hasilnya adalah Rp0. Selanjutnya yang kedua yaitu pedagang es krim.
Nah, modal awalnya dia menjualan es krim itu adalah Rp200.000. Dia menjual 65 cup dengan harga Rp3.000 ya setiap cupnya. Sehingga hasilnya adalah Rp195.000. Jadi itulah hasil penjualannya dia hari ini, yaitu Rp195.000. Selanjutnya kita kurangkan antara penjualan dan pembeliannya. Jadi Rp195.000 kita kurangkan dengan Rp200.000. Hasilnya adalah min Rp5.000. Yang ketiga, pedagang bakso. Nah, modalnya itu adalah Rp400.000. Pedagang bakso tersebut dia membeli 60 porsi dan setiap porsinya itu harganya adalah Rp8.000. Nah, penjualannya berarti 60 porsi dikalikan dengan 8.000. Hasilnya adalah Rp480.000. Selanjutnya kita kurangkan antara harga penjualannya dan pembeliannya. Penjualannya Rp480.000 dikurangi dengan Rp400.000, hasilnya adalah Rp80.000. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pedagang mana yang hasil penjualannya kurang dari modal? Pertanyaan yang kedua, pedagang mana yang hasil penjualannya melebihi modal? Dan pertanyaan ketiga, pedagang mana yang hasil penjualannya sama dengan modal? Oke, kita jawab ya sama-sama. Pedagang mana yang hasil penjualannya kurang dari modal? Yaitu pedagang es krim, karena hasil penjualannya kurang daripada hasil dari modalnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, pedagang mana yang hasil penjualannya melebihi modal? Yaitu pedagang bakso. Dan pedagang mana yang hasil penjualannya sama dengan modal? Yaitu pedagang nasi kuning. Nah, itulah ya. Jadi yang kurang dari modal itu adalah penjual es krim. Untuk yang melebihi modal itu adalah penjual bakso. Dan yang sama dengan modalnya itu adalah penjual nasi kuning. Jelas ya untuk tabel ini dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kesimpulannya, ini HB itu adalah harga beli dan HJ itu adalah harga jual. Di saat harga jualnya itu sama dengan harga beli, maka itu dikatakan impas. Jadi tidak rugi dan tidak juga untung. Namanya dia adalah impas. Selanjutnya, jika harga jual lebih dari harga beli, maka dia mendapatkan untung. Karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Selanjutnya, jika harga jual kurang dari harga beli, maka dia mendapatkan kerugian. Jelas ya untuk impas, untung dan rugi? Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contoh di sini, Pak Adi membeli sebuah sepeda dengan harga Rp1.250.000. Karena ia memiliki keperluan mendesak, sehingga dia menjual sepeda tersebut dengan harga Rp1.125.000. Untung atau rugikah yang diperoleh Pak Adi? Tentukan besarnya. Ya, kita jawab. Pertama kita tentukan dulu HB-nya berapa dan HJ-nya itu berapa. Ternyata HB-nya Rp1.250.000 dan HJ-nya itu adalah Rp1.125.000. Ternyata harga belinya itu lebih besar daripada harga jual, sehingga dia mendapatkan rugi. Jadi rugi ya, karena HB-nya lebih besar daripada HJ-nya. Berapakah kerugiannya? Jadi kita kurangkan harga belinya, kita kurangkan dengan harga jual. Jadi Rp1.250.000 kita kurangkan dengan Rp1.125.000. Hasilnya adalah Rp125.000. Jadi besarnya kerugian Pak Adi adalah Rp125.000. Jelas ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Seorang pedagang membeli 3 pak buku tulis. Setiap pak berisi 10 buah buku tulis. Agar mendapat keuntungan sebesar Rp500 dari setiap bukunya, maka pedagang tersebut harus menjual semua buku tulis tersebut dengan harga Rp100.000. Berapakah harga pembelian 3 pak buku tulis?
Jadi di sini ya ada seorang pedagang, dia membeli 3 pak buku tulis dan setiap pak itu ada 10 buah buku tulis. Dia ingin menjual buku tersebut dengan perkiraan untungnya setiap buku tulis itu adalah 500 rupiah. Nah, karena dia ingin mendapatkan untung sebesar 500 rupiah per bukunya, maka dia harus menjual semua buku tersebut dengan harga 100.000 rupiah. Jadi kita tanyakan berapakah harga pembelian 3 pak buku tulis. Jadi kita jawab, harga jualnya itu adalah 100.000 rupiah. Jadi dia menjual semua harga bukunya ya dengan harga 100.000 rupiah. Selanjutnya, untung 3 pak buku tulis itu sama dengan 3 dikalikan 10. Kenapa dikali 10? Karena setiap pak itu berisi 10 buah. Sehingga 3 dikali 10 dikalikan dengan 500 rupiah. Hasilnya adalah 15.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita tentukan harga belinya. Nah, harga beli itu adalah harga jual dikurangi dengan untung. Jadi 100.000 kita kurangi dengan 15.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah 85.000 rupiah. Jadi harga pembelian 3 pak buku tulis adalah 85.000 rupiah. Sampai di sini paham ya? Ya, insya Allah paham semuanya. Selanjutnya kita masuk ke persentase keuntungan dan kerugian. Untuk rumus dari persentase keuntungan dan kerugian, untuk yang persentase untung, itu adalah untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Karena namanya persentase berarti dikalikan 100%. Atau bisa juga untung itu kan adalah harga jual dikurang harga beli. Sehingga bisa juga menjadi rumus yang di sebelah kanan, yaitu HJ dikurang HB per dengan HB dikalikan dengan 100%. Selanjutnya kalau rugi, persentase rugi itu adalah rugi dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Atau bisa juga rugi itu diperoleh dari harga beli dikurangi dengan harga jual dibagi dengan harga beli. Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Nah, U itu adalah untung dan persentase U adalah persentase keuntungan. Begitu juga R itu adalah rugi dan persentase R itu adalah persentase kerugian. Jadi ada perbedaannya untuk rumus persentase untung dan persentase rugi. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke contoh. Contoh 1, Ani membeli sepatu seharga 80.000 rupiah. Kemudian ia menjual kembali sepatu tersebut dengan harga 100.000 rupiah. Berapakah persentase keuntungan yang diperoleh Ani? Ya benar, karena dia membelinya dengan harga 80.000 dan dijual dengan harga 100.000, maka Ani memperoleh untung. Nah, di sini pertanyaannya persentase keuntungannya. Ya, di sini harga belinya adalah 80.000 rupiah dan harga jualnya adalah 100.000 rupiah. Nah, di sini kita ketahui bahwa dia mendapatkan untung. Nah, untung itu didapatkan dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi 100.000 kita kurangi dengan 80.000. Hasilnya adalah 20.000 rupiah. Untuk persentase untung sama dengan untung per HB dikalikan dengan 100%. Jadi persentase untungnya 20.000 dibagi dengan 80.000 rupiah dikalikan dengan 100%. Nah, di sini tinggal 2/8 ya. Jadi 00 ini kita matikan. Jadi di atas ada 4 nolnya, di bawah juga ada 4 nol, kita tinggal matikan. Jadi 04-nya kita hapus. Jadi tinggal 2/8 dikalikan dengan 100%. Nah, persentase untungnya adalah 25%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Ani adalah 25%. Jelas? Kalau kurang jelas kalian perhatikan kembali ya penjelasan yang diberikan. Untuk contoh berikutnya, Pak Budi membeli sepeda gunung seharga 3 juta rupiah. Kemudian sepeda itu dijual dan mengalami kerugian sebesar 15%. Berapakah harga jual sepeda gunung tersebut? Jadi ini Pak Budi ya membeli sepeda gunung seharga 3 juta rupiah. Selanjutnya dia jual, tetapi dia mengalami kerugian sebesar 15%. Pertanyaannya, berapakah harga jualnya?
Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Jadi pertama kita tuliskan dulu harga belinya dia adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya ruginya itu adalah 15%. Nah, untuk menentukan kerugiannya, karena di sini dia mengalami kerugian ya. Dan untuk mencari berapakah kerugiannya, kita cari dengan ruginya dikalikan dengan harga belinya. Jadi ruginya adalah 15%, itu kita kalikan dengan 3 juta rupiah. 15% itu juga sama dengan 15/100 dikalikan dengan 3 juta. Hasilnya adalah 450.000 rupiah. Itulah kerugiannya ya. Jadi itulah kerugian yang dialami oleh Pak Budi. Selanjutnya kita menentukan harga jual. Nah, harga jual ini kita dapat dari harga beli dikurangi dengan kerugiannya. Nah, sehingganya harga jualnya adalah 3 juta rupiah dikurangi dengan 450 rupiah. 450.000 rupiah. Hasilnya adalah 2.550.000 rupiah. Jadi, harga jual sepeda gunung tersebut adalah 2.550.000 rupiah. Paham ya? Ya, kalau kurang paham silakan kalian putar-putar kembali lagi untuk mendengarkan penjelasan materi ini. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin-rajinlah mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.